Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang beribadah di gedung gereja dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang telah tersedia di depan ruang ibadah. Dan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah virtual dapat menyerahkan persembahan kepada majelis kelompok atau melakukan transfer ke rekening yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, apabila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat dan Tuhan berkenan, maka akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya, Saudara Dani Christian, warga GKJ Bambu Kuning kelompok Babelan, dengan Saudari Julita, warga GPDI Jemaat Sekinah Mustika Jaya, pada hari Sabtu 12 September 2020, pukul 9 pagi di GKJ Bambu Kuning. Ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan akan dilayani oleh Pendeta Kukuh Purwidianto SSI. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Majelis GKJ Bambu Kuning telah menerima laporan saldo partisipasi peduli COVID-19. Per hari Selasa 25 Agustus 2020, jumlah saldo sebesar Rp19.523.522. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Majelis GKJ Bambu Kuning juga telah menerima laporan program berbagi kasih bantuan dana pendidikan. Hingga saat ini, total bantuan dana pendidikan yang sudah disalurkan sebesar Rp20.500.000. Bantuan dana pendidikan telah diberikan kepada 10 keluarga dengan tingkat pendidikan dari sekolah dasar hingga universitas. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 11 siang, tim peduli kasih COVID-19 akan mengadakan penjualan sembako murah. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin membeli, dapat menghubungi pengurus kelompok. Saat ini, Komisi Pemuda dan Komisi Remaja telah membentuk kelompok kecil yang merupakan jawaban kerinduan dan kebutuhan bagi jemaat pemuda dan remaja untuk memiliki wadah bertumbuh bersama dalam iman serta untuk memelihara relasi dengan Tuhan dan sesama. Pembentukan kelompok kecil diperlukan untuk menjangkau jemaat pemuda dan remaja yang terbatasi oleh jarak, sehingga dapat saling memperhatikan kondisi secara rohani, khususnya selama kegiatan tatap muka tidak bisa diselenggarakan. Oleh sebab itu,
Dengan penuh kasih, kami mengajak seluruh jemaat pemuda dan remaja untuk ikut terlibat dalam wadah kegiatan tersebut. Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah akan segera dimulai. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudaraku, hari ini Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020, GKJ Bambu Kuning memperingati ulang tahun pendewasaan yang ke-6. Segala sesuatu ada waktu dan masanya. Ada masa di mana benih-benih persekutuan dan pelayanan itu mulai disebar dan ditanam. Ada waktu ketika benih-benih itu mulai tumbuh bahkan berbuah. Masa dan waktu menjadi saksi bisu pertumbuhan gereja. Masa dan waktu menjadi saksi bisu rangkuan tangan Allah menjaga dan memelihara gereja kepunyaannya. Mengirimkan pelayan-pelayan yang tangguh di setiap zaman, menyalakan asa di tengah keputusasaan, membangkitkan keberanian di tengah ketakutan, membawa harapan di tengah keraguan-raguan iman. Masa dan waktu akan terus berubah, generasi demi generasi datang pergi silih berganti. Namun satu hal, cinta kasih dan pemeliharaannya akan tetap abadi. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari bernyanyi mensyukuri karya ilahi dengan segenap hati. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutup kata jebu kasih setia-Mu Tuhan. Ku tutup kata jebu kasih setia-Mu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutup Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya,
ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan bajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan bajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara, ibadah minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah, Sang Kepala Gereja. Rengkuhan cinta, kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Saudaraku, gereja terhisap dalam arak-arakan peziarahan bersama dengan seluruh ciptaan di tengah kehidupan. Karenanya di setiap fase perjalanan, gereja tidak henti-hentinya melakukan refleksi dari setiap aksi. Rehat sejenak, mensyukuri dan mengagumi berkat-berkat Tuhan di sepanjang perjalanan, mengevaluasi kegagalan, mengapresiasi keberhasilan, menemukan karya Tuhan dalam segala keadaan, baik buruk, susah senang, dalam terang maupun gelap. Sejenak menoleh, membuat hati semakin tertegun, menjadi dasar untuk semakin bertekun, melawan lupa, terus mengingat cinta kasih-Nya di sepanjang masa. Sejenak Aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari bersama-sama kita berdoa. Ada waktu untuk berjalan dan ada waktu untuk rehat sejenak
dari perjalanan. Di setiap aksi selalu berhenti untuk berefleksi atas setiap titian perjalanan yang telah ditempuh. Dalam kesederhanaan, tanpa perayaan, bersama-sama kami memperingati ulang tahun pendewasaan ke-6 Gereja Tuhan GKJ Bambu Kuning. Dan bersama-sama kami hendak merefleksikan tahun-tahun berkat, tahun-tahun penuh syukur dari Tuhan. Dan biarlah umat-Mu, baik yang berada di gedung gereja saat ini, maupun kami semua yang beribadah dari rumah, dari keluarga masing-masing, kiranya mampu merasakan berkat dari Tuhan. Kami menyiapkan diri kami, hati, pikiran, dan roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Berkati hamba-Mu dalam segala kekurangannya, Tuhan mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dasar pelayanan sabda di minggu hari ini dari kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan 20. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9 sampai dengan 20. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sabdamu abadi, segala langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Baik yang berada di ruang ibadah di pagi hari ini maupun saudara sahabat yang juga beribadah melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning di rumah, di keluarga masing-masing. Nah, saudara-saudara, lupa biasanya identik dengan orang lanjut usia atau adioswo. Semakin tua biasanya akan semakin sering lupa. Jadi selalu dikaitkan dengan faktor U, faktor usia. Jadi sudah pakai masker gitu ya, tapi maskernya masih dicari gitu. Di mana gitu ya maskerku? Ada teman gitu waktu kami bersepeda, jadi helm itu sudah dipakai gitu. Tapi lalu dicari kemana-mana helmnya gitu, sampai teman-temannya itu dimarah-marahi gitu ya. Ini pasti disembunyikan dan seterusnya. Ternyata helmnya sudah dipakai. Nah, itu tanda-tanda mendekati sepuh karena faktor U. Tetapi persoalannya sekarang, ternyata banyak juga orang-orang yang sebetulnya belum terlalu tua, bahkan relatif masih muda, tetapi sudah gampang lupa. Iya atau iya? Yang merasakan kok aku jadi pelupa gitu, boleh angkat tangan Bapak Ibu? Pak Diman nggih, tadi udah senyum-senyum gitu. Mungkin usianya belum ada 40 Pak, sampun. Belum ada 50 nggih. Tapi sudah sering lupa. Apa biasanya yang sering lupa? Lupa istri? Oh, bukan. Naruh barang gitu ya. Kadang naruh barang di mana gitu, kunci gitu. Jadi ada ungkapan kalau pas dicari itu nggak ketemu, tapi kalau nggak dicari ketemu, itu tanda-tanda lupa gitu. Tanda-tanda ini mulai sepuh atau ada sesuatu gitu ya. Anak-anak muda itu banyak sekali yang sering lupa gitu ya. Mas Enos gitu juga sering lupa gitu ya. Janjian jam 5 sore gitu ke gereja, datangnya jam 7 malam gitu. Karena apel dulu, jadi ini bukan soal lupa. Nah, lalu kemudian muncul gitu, kalau di majelis itu kadang ada majelis masih muda gitu ya, belum terlalu tua, belum 40 tahun sepertinya, tapi tas dan Alkitabnya itu sering ketinggalan di gereja. Jadi tiap minggu itu tas dan Alkitab itu ketinggalan di gereja gitu ya. Nah, lalu ada ungkapan kami sering bercanda itu, ya karena sering bergaul dengan adioswo, jadi ketularan tua gitu, ketularan sering lupa. Jadi lama kelamaan penyakit atau lupa ini masuk kategori penyakit menular gitu. Jadi karena dekat-dekat dengan adioswo jadi ketularan. Nah, saudara-saudara, dalam dunia medis ada banyak sekali faktor penyebab mengapa seseorang menjadi pelupa. Benar bisa karena faktor usia, tetapi ternyata ada segudang faktor lain, ada bermacam faktor orang bisa menjadi pelupa. Bisa karena faktor sakit penyakit gitu ya. Bisa karena kecelakaan atau dampak dari peristiwa tertentu begitu. Lalu bisa karena tekanan sosial, ada banyak pergumulan yang dihadapi dan sebagainya. Nah, dalam dunia medis pun ada beragam istilah gitu ya. Kemarin ada seminar bicara tentang demensia, lalu ada istilah lain Alzheimer, lalu amnesia, itu yang sering kita dengar.
Nah, saudara-saudara, ketika saya membaca beberapa artikel online untuk menyiapkan khotbah ini, saya menemukan satu istilah baru bagi saya, dan ini menarik dan ingin saya sampaikan untuk kita semua. Istilah itu disebut dengan amnesia rohani. Saya baru dengar kemarin, lalu baca, loh ada istilah ini. Ini apa? Amnesia rohani. Suatu kondisi di mana orang Kristen kehilangan ingatan akan karya-karya Tuhan dalam sejarah perjalanan hidupnya. Jadi orang Kristen ini tidak lagi ingat bahwa Tuhan pernah berkarya dalam kehidupannya. Aku pernah ditolong Tuhan dalam satu peristiwa. Aku pernah diberkati Tuhan dalam peristiwa A. Aku pernah merasa dikuatkan oleh Tuhan dalam peristiwa B. Tetapi karena perjalanan waktu di satu titik kemudian orang Kristen ini tidak lagi ingat akan karya-karya Tuhan dalam kehidupannya. Dan persoalannya, amnesia rohani ini, berita buruknya adalah ini bisa menjangkiti siapapun. Tidak peduli tua atau muda, tidak peduli laki-laki ataupun perempuan. Dan ini bisa terjadi dalam situasi dan kondisi apapun. Orang ketika berhasil dalam kenyamanan hidup, ia bisa menjadi amnesia rohani. Dia tidak lagi mengingat-ingat karya Tuhan dalam hidupnya. Karena dia merasa bahwa segala capaian dalam hidupnya ini adalah kerja kerasnya sendiri. Tetapi orang juga bisa mengalami amnesia rohani ketika dia bergumul dengan masalahnya, dia jatuh terpuruk dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kegagalan. Dan di titik itu dia mengalami amnesia rohani dan dia tidak lagi ingat akan karya Tuhan dulu yang pernah menolong memberkatinya. Karena dia hanya melihat persoalannya, pergumulannya, kesusahannya yang besar dan lebih besar dari cerita-cerita iman yang pernah dialami. Jadi persoalannya ini bisa menimpa siapapun dalam keadaan apapun. Orang berkelimpahan, orang berhasil, orang hidup dalam kenyamanan, dia bisa lupa Tuhan. Tapi ketika dia gagal, terpuruk, dia jatuh, dia bisa juga lupa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kecenderungan amnesia rohani ini nampak jelas kalau kita baca dalam teks kita. Ini dirasakan benar, ini dialami benar oleh umat Israel dalam perjalanan kehidupan mereka. Berulang kali mereka lupa akan karya-karya Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Di tengah kesusahan, di tengah penderitaan sebagai bangsa terjajah, budak di Mesir waktu itu, Allah pernah mengeluarkan mereka, menolong mereka untuk keluar. Ditolongnya dengan beragam kuasa yang begitu ajaib dilakukan Allah. Kejadian dahsyat ditunjukkan Allah. Tentu kita ingat, mukjizat-mukjizat ajaib terjadi waktu itu. Tulah-tulah dinyatakan, laut teberau terbelah. Allah menyiapkan jalan keluar untuk bangsa Israel. Tetapi sayang apa yang terjadi ketika mereka mulai berjalan memasuki padang gurun dan mereka bertemu dengan kesusahan hidup, mereka kepanasan, mereka kelaparan, mereka kehausan, lalu mereka mulai berteriak dan mengeluh, bersungut-sungut, dan mereka mulai meragukan kasih dan pemeliharaan Allah. Sudah lupa, baru saja ditolong oleh Allah, dikeluarkan dari Mesir. Allah membuat kejadian yang dahsyat luar biasa, tapi karena persoalan penderitaan sedikit saja, mereka lupa bahwa Tuhan pernah memberkati mereka. Nah, tidak hanya dalam kondisi yang susah. Kalau kita ingat ketika umat Israel memasuki tanah Kanaan dalam kenyamanan mereka, dan mereka bertemu dengan penduduk asli, penduduk setempat, dan di sana mereka mulai bergaul dalam kenyamanan hidup mereka, justru mereka jatuh dalam godaan.
Mereka hidup jauh dari Tuhan dalam ketidaktaatan. Mereka tergoda untuk menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Mereka hidup jauh dari Tuhan dalam kenyamanan hidup. Jadi sebetulnya yang bisa menjatuhkan manusia atau kita itu bukan kondisi kehidupan. Yang bisa menjatuhkan kita itu bukan perkara kita ada dalam penderitaan atau kita ada dalam kebahagiaan. Dua-duanya bisa menjatuhkan kita. Dalam satu peristiwa selalu ada dua dimensi. Apakah itu bisa membuat kita jatuh atau membuat kita semakin kuat? Penderitaan sekalipun kelihatan peristiwa buruk, tetapi itu justru bisa saja membuat kita kuat. Kebahagiaan, kenyamanan hidup kelihatannya peristiwa yang baik, tapi bisa saja itu menjatuhkan kita, bahkan membuat iman kita hancur berantakan. Nah, saudara-saudara, Musa sebagai pemimpin umat Israel yang mengingatkan, sadarlah bahaya amnesia rohani benar-benar bisa merusak kehidupan umat Israel. Di ayat 9, ini pesan yang luar biasa dari Musa kepada umat Israel yang memiliki kecenderungan hilang ingatan, amnesia rohani. Waspadalah dan berhati-hatilah. Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu, semuanya itu. 3 hal dari pesan Musa kepada umat Israel. Pertama, selalu ada konsekuensi, ada akibat ketika umat Israel melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Ada konsekuensi yang akan mereka terima ketika mereka mengalami amnesia rohani. Kita ingat, bangsa Israel ini bangsa yang tidak mudah bersyukur, dan semakin mereka melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, mereka makin tidak mudah bersyukur, selalu bersungut-sungut, merasa menjadi bangsa yang paling menderita, kurang memiliki daya juang, kurang memiliki semangat untuk menghadapi kesusahan hidup, gampang lokro ya, nyerah. Mereka menjadi bangsa yang mudah kalah, mudah menyerah. Semakin mereka melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mereka semakin menjadi bangsa yang tidak taat, tidak setia pada Tuhan. Dan ujungnya jelas, pasti Tuhan akan menghukum umat Israel. Ini yang selalu menjadi kisah di dalam Perjanjian Lama. Ketidaktaatan akan berujung pada hukuman. Yang ini, Musa memberi peringatan keras, waspadalah dan berhati-hatilah. Sewu biasanya orang tua ketika menghadapi anak yang masih sulit diberi pemahaman. Kalau saya tolong, ada situasi kondisi tertentu, banyak aturan itu perlu. Mengapa? Tahu, dan ini kondisinya umat Israel. Sehingga Musa benar, dia mengatakan waspadalah dan berhati-hatilah. Ada satu rambu-rambu, larangan keras, agar umat Israel yang kerap kali berubah-ubah, kerap kali mengalami amnesia rohani ini diperingatkan dengan keras. Gitu ya. Yang susah diberitahu, yang susah diatur, meskipun mereka dewasa, tetapi mereka masih seperti anak-anak, lalu diberi peringatan keras, waspadalah, berhati-hatilah. Ada konsekuensi ketika kita melupakan karya-karya Tuhan. Yang kedua, jangan itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu.
Musa tahu benar ini tidak mudah bagi umat Israel. Jangankan seumur hidup, baru kemarin Tuhan berbuat baik, baru kemarin Tuhan menolong mereka, besok mereka sudah lupa. Ketika mereka berjumpa dengan penderitaan, ketika mereka berjumpa dengan kesenangan ragawi, ketika ada perubahan sedikit dalam hidup mereka, mereka mengalami amnesia rohani, muncul kembali. Tetapi pesan Musa, seumur hidupmu, tidak hanya nanti, besok, lusa, tetapi seumur hidup. Sepanjang hidup, ingat proses mewarisi dan mewariskan. Kalau biasanya orang senang, bahagia dengan warisan-warisan harta kekayaan, tetapi sebetulnya jauh lebih utama dari itu. Hidup adalah tentang mewarisi dan mewariskan nilai, mewarisi semangat, mewarisi nilai-nilai yang pernah dihidupi oleh generasi masa lalu. Tetapi juga pertanyaannya, bagaimana dengan kita generasi saat ini, warisan seperti apa yang akan kita berikan untuk generasi berikutnya sebagai sebuah gereja? Mungkin tidak semua generasi akan pernah mengalami bagaimana ibadah seperti saat ini. Tapi ini nanti akan jadi cerita. 10 tahun, 20 tahun ke depan kita pernah mengalami ini. Bahkan yang akan menikah gitu ya, menikah di masa pandemi, itu juga akan jadi cerita yang luar biasa. Di tengah keterbatasan, tetapi hidup dalam persekutuan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, meskipun di tahun ini kita tidak bisa menyelenggarakan acara-acara perayaan seperti tahun sebelumnya, di ulang tahun ke-6 GKJ Bambu Kuning sebagai gereja dewasa, kita diingatkan untuk mari kita menoleh sejenak, mengingat kembali, mensyukuri karya-karya Tuhan yang pernah kita alami bersama sebagai sebuah gereja. Di titik manapun karya kebaikan Tuhan itu kita rasakan, baik melalui peristiwa pahit dan getir, maupun dalam pengalaman manis sebagai sebuah gereja. Satu yang pasti, Tuhan selalu hadir, berjalan bersama dengan kita. Bahkan kerap kali Ia mengangkat dan menggendong kita di saat kita terjatuh, kita terpuruk, lemah tak berdaya. Mari melawan lupa dengan terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang waktu. Di titik-titik mana kita pernah mengalami kebaikan Tuhan, jangan pernah lupakan itu. Karena itulah yang akan menguatkan kita, itulah yang akan meneguhkan kita sampai kapanpun. Selamat ulang tahun pendewasaan ke-6 GKJ Bambu Kuning. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Mari kita meyakini Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa memelihara gereja miliknya dalam segala keadaan, memelihara umatnya dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Di dalam saat hening ini, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Fresia dan Endah. Mbak Fresia dan Mbak Endah dan Mas Dedi. Ingat kasih-Nya.
Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He said His love, He said His love, He said His was mighty stars. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He said His was, He said His was, He said His was mighty stars. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Terima kasih atas persembahan pujian dari Mbak Fresia, Mbak Endah dan Mas Dedi. Ingat kasih-Nya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi.
Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat. Kami mau belajar seumur hidup kami, sepanjang hidup kami, untuk terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Di titik-titik manapun Allah berkarya, memelihara kehidupan kami. Di saat kami jatuh dan bangun, Engkau ada bersama dengan kami. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, untuk setiap karya, pelayanan, program dan kegiatan di masa-masa pandemi ini, meskipun terbatas, tetapi biarlah kami boleh memanfaatkannya dengan baik, dan ini menjadi berkat untuk umat-Mu. Kami boleh saling memberkati satu dengan yang lain di dalam setiap program-program kegiatan yang diselenggarakan. Ada banyak hal-hal kreatif yang masih bisa kami lakukan. Dengan spirit, dengan semangat, kami mau saling topang menopang. Kami mau saling tolong menolong dalam segala susah maupun senang kami bersama. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit penyakit. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dalam relasi suami istri. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan pekerjaan mereka. Mereka jatuh bangun dalam pekerjaan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kemunduran dalam usaha, atau yang mulai belajar untuk berwirausaha. Mungkin ada saudara-saudara kami yang mengalami PHK. Ya Allah, dalam jatuh bangun ini kami berharap pertolongan Tuhan. Kami berharap kekuatan dari Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang mempersiapkan masa depan, mereka yang merancangkan pernikahan, atau mereka yang saat ini para ibu yang tengah mengandung, menunggu proses persalinan, kiranya Tuhan memberkati. Anak-anak kami dalam studi mereka, mereka yang sudah mendapatkan tempat studi yang baru, atau mereka yang masih bergumul untuk mendapatkannya, Tuhan juga memberkati. Segala pergumulan kami bawa ke hadapan Tuhan. Engkau menolong setiap pergumulan kami. Engkau mendengarkannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Upaya, usaha, baik pemulihan ekonomi, juga untuk terus menjaga diri terhindar dari paparan COVID-19. Vaksin dalam proses penemuannya, uji coba, dan juga obat-obatan, kiranya Tuhan memberkati. Di akhir tahun atau di awal tahun 2021 nanti, biarlah ada terang yang menyinari bumi ini. Biarlah kami boleh kembali kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah syukur syafaat kami. Kami serahkan hanya dalam satu pribadi, Yesus Tuhan. Kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah bersama kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan membawa persembahan kita dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan kali ini diambil dari Mazmur 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau kami ulangi. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nyanyikanlah Kidung Baru 143 bait pertama dan kedua, Janji yang Manis. Nantikan
mewakili jemaat kelompok kita mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 GKJ Bambu Kuning. semoga semakin kompak dan bertumbuh dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama GKJ Bambu Kuning bisa, harus bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun yang ke-6 GKJ Bambu Kuning. Hidup bersahabat memberdayakan. Bisa, hari bisa. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Adioswo mengucapkan selamat ulang tahun. Haleluya. Melayani dan mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Adioswo. Kami dari Gombang Rasi mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Bambu Kuning yang ke-6. Sarana aman, ibadah nyaman. Jempol. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Bambu Kuning yang ke-6. Suka dan duka, susah dan senang, kita lalui bersama. Perjalanan yang panjang telah menguatkan tali persaudaraan dan menumbuhkan iman kami selama kami bersekutu di gereja ini. Semoga semakin asyik, guyup, dan juga rukun. Semoga GKJ Bambu Kuning bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Semoga GKJ Bambu Kuning selalu menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Semoga menjadi gereja yang terus bertumbuh dan berbuah. Semoga semakin Tuhan pakai untuk menunjukkan kebaikannya. Semoga kedepannya GKJ Bambu Kuning terus menjadi tempat untuk bertumbuhnya iman-iman percaya bagi banyak orang dan tentunya tidak kehilangan karakteristik Jawanya. GKJ Bambu Kuning hidup bersahabat, memberdayakan. Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Pasti bisa. 2, 3. Terima kasih.
GKJ Bambu Kuning. Semoga jemaat GKJ Bambu Kuning semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Kami dari komunitas Jalan-Jalan Sehat mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Bambu Kuning yang ke-6. Semoga menjadi berkah dan semakin berbohong. Ayo bergabung dengan kami, Jalan-Jalan Sehat. Yes, yes, yes. Ulang tahun yang ke-6 GKJ Bambu Kuning. Sehat, semangat, yes! Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun GKJ Bambu Kuning. Tuhan Yesus memberkati. Komunitas Jalan Sesama luar biasa. Kami komunitas pimpinan GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 GKJ Bambu Kuning. Goe Senawasi, sehat, semangat, yes, yes, yes. Kami, keluarga Agung Riandar Kurnianto dari Bitung di Sulawesi Utara mengucapkan selamat ulang tahun buat GKJ Bambu Kuning yang ke-6. Semoga semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin berbuah, dan semakin diberkati. Kami mewakili karyawan GKJ Bambu Kuning mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-6, sukses selalu. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Bambu Kuning. Semoga tambah sukses. Selamat ulang tahun GKJ Bambu Kuning. Semoga makin banyak jemaatnya dan makin sukses selalu. Selamat hari ulang tahun ke-6 GKJ Bambu Kuning. Semoga semakin berakar, bertumbuh, berbuah dalam iman dan pelayanan. Dalam nama Yesus, GKJ Bambu Kuning Bisa, harus bisa, pasti bisa. Ada ulang tahun, ada pantun. Di Hermon ada embun. Cakep. Embun ngalir teng Gunung Sion. Cakep. Sampean takon khasiat rukun. Cakep. Rukun ngalir. Berkah bakalan dateng Om. Pancen oye. Ya Kristen Jawa Bambu Kuning, laksana Gunung Hermon. Menabur jalinan persaudaraan yang indah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kini GKJ Bambu Kuning merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Semoga terus menjadi gereja yang diberkati dan menjadi berkat bagi sekitarnya. Selamat ulang tahun GKJ Bambu Kuning. Sukses selamanya. Pancen oye. Shalom. Selamat ulang tahun GKJ Bambu Kuning yang ke-6. Semoga GKJ Bambu Kuning selalu dalam lindungan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesama, dan dapat mempermuliakan nama Tuhan. GKJ Bambu Kuning, hidup, bersahabat, memberdayakan. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Keluarga Suwarno, kelompok Pondok Ungu Permai mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6, semakin dimampukan dalam melayani tujuan yang sudah Tuhan himpun
dalam gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus, GKJ Bambu Kuning bisa, harus bisa, pasti bisa. Oke. Kami kelompok Pondok Ungu Permai mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 GKJ Bambu Kuning. Semakin diberkati dalam melayani Tuhan. Selamat ulang tahun GKJ Bambu Kuning. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pendewasaan ke-6 GKJ Bambu Kuning. Bisa, bisa, pas bisa. Ya, jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Marilah dengan penuh sukacita kita menyanyikan selamat ulang tahun dan kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Rangkaian ibadah pada minggu pagi hari ini telah selesai. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto dan seluruh pelayan ibadah pada minggu hari ini atas pelayanan yang telah diberikan. Majelis Gereja menghimbau pada seluruh jemaat agar tetap mentaati tata cara kehidupan baru dengan tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker saat berada di luar rumah. Sugeng Kundur, selamat melanjutkan ibadah di tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan, dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, untuk meninggalkan ruang ibadah, silahkan jemaat yang di depan dapat keluar melalui pintu samping sebelah kanan, dan jemaat yang di belakang dapat menggunakan pintu utama di depan. Terima kasih.
kita. Oh, kami mengucap syukur sebab Tuhan pimpin langkahmu. GKJ Bambu Kuning selamat ulang tahun. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.